tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Hari ini temanya heroes. Ya. Heroes-nya jamak. Kenapa? Kalau saya boleh pakai ini saya. Terima kasih Kakak Adi. Heroes, kenapa? Karena setiap kita seringkali punya teladan, punya pahlawan lebih dari satu. Ya. Paling enggak mungkin ada parents, saya taruh di situ. Ada lagi heroes kita mungkin yang lain yang super ya. Ya super. Saking supernya kita nggak tahu siapa dia. Kayaknya dia laba-laba, kayaknya. Ya. Tapi nggak tahu juga, yang pasti orang. Atau anak-anak kita punya heroes yang lucu, yang ya, Batman, ya, mainannya selalu kita beliin yang dia suka, yang dia interest gitu. Tapi kalau kita lihat kata asli di Ibrani pakai kata itu ya, gibor. Artinya menarik untuk saya dan memberkati saya juga. Champion, pemenang, great, besar, helper, orang yang menolong, man of outstanding, waduh. Mighty man, mighty one, mighty warrior. Kita suka kata itu ya, makanya saya ambil gambar ini ya, gambar warrior. Kita suka film-film warrior. Tapi kepahlawanan yang sering digambarkan kalau saudara lihat hari-hari ini ya itu, perang, 300. Filmnya itu. Nah, yang menarik gitu ya, ada strong. Nah, menarik definisi yang berikutnya. Upright man. Orang yang teguh, orang yang stabil. Lurus, nah itu. Chief, kepala suku, kepala, pemimpin, excel, melakukan yang terbaik orangnya. Bukan, jadi orangnya nggak takut hal yang sederhana, tapi terbaik. Jadi kalau kita lihat unsur kepahlawanan tuh minimal ada dua ini. Mengambil tanggung jawab, dan keteladanan. Bisa nggak ngambil? Bisa, tapi dia memilih untuk mengambil tanggung jawab, sehingga menghasilkan sebuah keteladanan. Nah, tapi dasar pemikiran saya mulai berangkat dari sini. Oke? Nah, untuk yang ini lepaskan pemikiran informasi kita, coba arahkan kepada hati kita ya. Coba ya. Gini, kita udah ngerti deh ini. Kok gak ada yang amin? Orang harus jadi teladan, udah ngerti dong? Orang harus jadi pahlawan, iya dong. Tapi ada dua hal yang saya pikirin, renungkan. Satu, kok ada orang gak buat itu ya? Satu. Dua, apakah kalau saya melakukan sesuatu, benar gak ya? Sudah oke gak? Apakah ini yang Tuhan, ini kebenarannya ya? Kebenarannya itu di tindakannya atau apa? Dalam perenungan ini saya mendapati hal ini. Sebenarnya dua hal ini. Memang ini unsurnya, tapi yang membedakan pahlawan yang sejati, nah gitu ya. Pahlawan yang sejati atau pahlawan casingnya pahlawan sih. Oke? Tapi enggak sejati, artinya
nggak seutuhnya gitu ya, adalah ini. Motivasi kepahlawanan sejati adalah kasih. Coba saya bandingkan dengan ayat ini, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya waktu dengar ayat ini nggak terima loh. Kayaknya kasih mamahku lebih besar daripada kasih sahabatku. Apalagi saya yang nggak terlalu punya sahabat. Terima kasih. Saya punya banyak teman, tapi seringkali saya nggak punya banyak sahabat. Saya bisa punya banyak teman, tapi nggak ada orang yang bisa men-touch kita dari sesungguhnya ke dalam. Kita punya banyak teman aja gitu ya saudara ya. Jadi orang yang bergaul, tapi nggak ada orang yang benar-benar kenal kita kan sesungguhnya. Oh nggak, mungkin saudara nggak, saya nih. Ayat yang sama ditanyain sama teman saya dulu waktu SMA. Dia tanya, Sam, masa Alkitab bilang gini? Harusnya kan orang tua kita lebih menyayangi kita dibanding sahabat. Mereka yang hidup mati untuk kita kok. Wah, itu jadi perenungan saya juga loh saudara. Masalahnya gini, kita harus ngukur itu ke dalam ke diri masing-masing. Jika saya sebagai om dari ponakan-ponakan saya sayang mereka, saya buat semua itu. Kalau saya nggak melakukan semua itu, apakah saya salah? Sebagai omnya, mungkin orang bilang nggak apa-apa. Kenapa? Yang lebih bertanggung jawab orang tuanya dong. Amin ya. Orang tuanya yang disalahin, omnya mah enggak. Ya. Saya buat itu based on love. Tapi kalau orang tua, kalau enggak buat sesuatu yang harusnya dilakukan, dan merasa enggak apa-apa, memang enggak ada kepahlawanannya. Tapi kita bisa lihat motivasinya ternyata bukan kasih. Ya, saya menemukan ada orang tua yang pingin punya anak karena supaya anaknya nanti ngurusin dia di usia dia tua. Ternyata dia pingin punya anak bukan untuk orang ini, bukan untuk anaknya, tapi untuk kepentingannya sendiri. Nah, ngukurnya gimana saudara? Ngukurnya justru mungkin waktu nanti anak kita bertumbuh dan anak kita bilang, aku lagi nggak perlu mama gitu, aku lagi nggak perlu papa untuk hal ini. Gimana respon kita? Kadang-kadang respon kita, apa? Kamu kurang ajar sekali sih. Kamu nggak tahu berapa yang sudah papi mami keluarin untuk sekolah kamu. Oh ternyata sekolah itu dihitung. Ya, ternyata di dasar hati kita ada sesuatu yang sebenarnya nggak sungguh-sungguh kepahlawanan. Ada hal sesungguhnya yang masih ini mah casing aja. Saya ngukur sini kenapa? Karena saya lagi ngukur home church. Apakah kita buat semua excellent ini supaya orang bilang kayak yang kemarin nih kita dipuji karena tim ibadah, wah betul-betul ya. Nggak ada jemaat mulai, nah, itu keren. Kita hari ini ada di sini untuk Tuhan Yesus. Kok nggak ada yang amin? Yes. Tapi apakah kita buat ini bahkan untuk gini supaya orang bilang, ih home church memang excellent. Ngukurnya gimana? Ngukurnya adalah gini, waktu ada orang bilang gini, home church kurang excellent. Hatimu gimana? Somehow saya pernah mendapati hati saya agak, ya waktu orang bilang gini, home church mah biasa aja. Gitu ya. Tiba-tiba dalam hati saya nggak ngomong, tapi dalam hati saya, lu nggak, kan kita banyak jawaban yang otomatis. Di situ saya ngukur, ya ampun ternyata saya tuh masih gitu. Makanya saudara perhatikan apa yang muncul di hati kita. Yuk kita baca konteks ayat firman Tuhan hari ini. Oke, yuk saya bacakan buat saudara. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kita semua, saya,
sudah buat dosa. Kecenderungannya dosa. Oke? Ayat 15 saya lompat. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam yang ditulis di ayat 12 tadi. Sebab jika karena pelanggaran satu orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus. Jadi kasih karunia Allah lebih besar dibanding apa yang terjadi dosa yang jatuh karena Adam. 16. Dan kasih karunia tidak berimbang. Dia besar jauh lebih. Dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Gara-gara menghukum dosa yang satu ini, makanya kita semua terima penghukuman. Tapi anugerah kasih karunia atas banyak pelanggaran mengakibatkan pembenaran. Jadi ayat ini kira-kira mau bilangin kasih karunia Allah itu sufficient. Cukup, lebih dari cukup. Terus ya. Oke, ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang ini, yaitu siapa? Yesus. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi konsep yang sama kita lihat sistematika ini ada di Alkitab. 19 ayat terakhir, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar tapi juga melakukan. Melakukan apa? Mempercayai Yesus. Kenapa kita gagal dalam dasar? Ya saudara. Karena yang pertama ini, manusia pertama Adam telah gagal. Adam yang terakhir justru menghidupkan. Siapa Adam yang terakhir? Yesus. Nanti baca di 1 Korintus 15 ayat 45 itu. Tapi memang kita itu semua gagal karena dosa, saudara. Tapi untuk itu kita butuh Kristus. Yang terakhir. Kepahlawanan bukan tujuan, saudara. Aku gini supaya aku dipandang sebagai gereja yang keren. Atasan tuh gak boleh marah-marah yang terlalu. Marah kan boleh, cara marahnya tuh pilihan. Gak ada yang amin. Kepahlawanan bukan tujuan. Tapi sebuah akibat. Buah. Di 1 Yohanes tadi, ayat 15 yang kita baca ya. 1 Yohanes 15, sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya yang lain. Itu ayat-ayat awal, ayat 1 sampai 8, itu ngomong gini, makanya tinggallah dalam Tuhan. Kita harus tenggelam dalam Tuhan. Kemarin teman saya share tentang tenggelam, itu saya diberkati banget, diberkati banget. Diberkati. Dia pakai ilustrasi kefasihan dalam berbahasa. Kalau kita mau berbahasa, pakainya sekali-kali, nggak bisa-bisa. Ya. Kita perlu dikelilingi oleh orang dengan bahasa itu. Kita harus terpaksa ngomongnya. Kita harus salah ngomong gitu. Tapi kita terpapar gitu. Makanya akhirnya kita bisa fasih.
Bagaimana kita bisa tinggal terus? Kita harus paparkan hidup kita dari hal-hal yang sederhana. Makanya saya paparkan hidup saya dengan hal-hal yang saya coba yang paling sederhana sekalipun gitu. Hal berikutnya yang saya bertobat soal teguran. Saya sering kali kalau ditegur tuh ya, nomor 1 di sini tuh langsung ada sesuatunya, ada jawabannya saudara. Di dalam nih, jujur swear nih, aku ya. Saya tahu kalau saudara enggak, saudara perenungan. Ditegur, kayaknya bener gitu ya. Oh saya tuh di sini itu jawaban dulu. Sehingga pinginnya ngejawab. Nah itu yang saya coba, roh menjawab tuh, saya coba arahkannya ke dalam. Wah kalau ada jawaban, iya saya coba renungkan dulu. Kepahlawanan bukan tujuan, tetapi buah dari tinggal dalam kasih Kristus.